Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Lagi di titik balik perubahan. Dan kita awali kelas kita sore ini. Adalah kita berdoa terlebih dahulu sebagai kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita sore ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita lanjutkan serial biografinya David Hawkins. Kita sudah masuk bab 13 atau bab ke-13 dari 19 bab. Dokter sembuhkan diri. Oke. Ketika Hawkins menikahi istri keduanya, Margaret, dia apa ya? Jadi Margaret ini bawa anak ya, perempuan dari pernikahan pertamanya. Namanya Kathleen Pelan. Meskipun Kathleen seumuran dengan dua saudara tirinya, Barbara dan Lynn. Jadi Barbara sama Lynn ini anak kandungnya Hawkins gitu ya. Yang Barbara ini kan yang jago dansa. Dia sangat berbeda. Sementara Barbara dan Lynn tampak siap untuk gaun putih dan ruang dansa, Katie adalah seorang yang santai, semangat bebas yang selaras dengan sentimen tahun 60-an. Pada tahun 1971, ketika Hawkins sedang mengerjakan buku ortomolekuler psikiatri, Margaret, istri keduanya ya, mengiriminya kartu. Saya harap Anda menyelesaikan buku Anda sebelum saya pulang, sehingga kita bisa naik jeep dan bergaul. Ya, aku harus berpisah sekarang, tapi tetaplah percaya, sayang. Mereka memiliki hubungan yang dalam, dan Hawkins memiliki hubungan kekerabatan khusus dengan Kathleen. Mencintainya seolah-olah dia adalah darah dagingnya. Kepribadian mereka cocok. Jadi Hawkins mencintai anak tirinya. Ketika Kathleen pulang saat istirahat dari kuliah, dia menemukan benjolan di sisi lehernya. Hawkins mengira itu adalah pembengkakan kelenjar getah bening, tetapi ahli onkologi dengan murah memberitahu mereka bahwa itu adalah penyakit Hodgkin ya, apa penyakit Hodgkin. Setelah terapi, radiasi dan operasi, David Hawkins dan Maggie, mungkin Margaret ya, panggilannya Maggie, menyaksikan putri mereka yang berusia 20 tahun semakin sakit dan lemah. Pada tanggal 4 Juli 1976, 2 abad untuk Amerika ya, Kathleen meninggal. Kematian putri kesayangannya yang terlalu dini mengguncang Hawkins sampai ke inti dan merenggangkan hubungannya dengan Margaret yang hancur karena Margaret hancur ya karena kehilangan putrinya. Hawkins sangat marah dan putus asa. Kesedihannya yang mendalam mengirimnya pada pencarian untuk penyembuhan emosional. Jadi memang kematian itu pukulan ya, pukulan yang paling berat bagi ego. Dia mempelajari karya Elizabeth Kubler-Ross, itu yang tahu kan?
Elizabeth Kubler-Ross ini itu kan yang lima tahap kedukaan itu ya, tentang kematian dan sekarat. Menonton dengan sikap klinis yang tidak terikat saat ia melewati penyangkalan, tawar-menawar, kemarahan, depresi, lalu. Jadi Hawking tuh masuk ke sini. Jadi nature egonya itu masih ada. Makanya nature ego itu dibersihkan melalui kematian. Jadi kematian itu menyakitkan, tetapi itu sekaligus membersihkan nature ego yang masih tersisa. Memang pedih ya, karena dibersihkan paksa. Ya, tapi itulah mekanisme ilahiyah agar kita kembali kepada kesucian diri. Seperti itu. Kemudian peristiwa tragis itu mengkatalisasi pencarian Hawking berikutnya untuk jawaban spiritual. Menuntunnya untuk menjelajahi sejumlah program dan teknik. Dari situ pekerjaan klinisnya sebagai psikiater mulai surut. Seperti itu. Hawking merenungkan ironi situasinya. Saya telah mengabdikan seluruh hidup saya untuk masalah penderitaan manusia dan cara-cara yang dapat meringankannya. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun belajar dan meneliti penyebab dan pengobatan atas penderitaan itu. Pelepasan penderitaan adalah fokus dari semua aktivitas saya sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan profesional. Mulai ini dia mulai menggugat atau mulai bertanya ya. Terlepas dari itu semua, saya menemukan diri saya kembali di tengah-tengahnya, maksudnya di dalam penderitaan itu, dalam kehidupan pribadi saya sendiri. Jadi saya telah berjuang untuk membebaskan banyak orang dari penderitaan, tapi pada akhirnya saya kembali menemukan diriku di tengah-tengah penderitaan itu. Kasihan ya. Plato menyadari bahwa dokter yang paling terampil adalah mereka yang dari masa mudanya ke atas telah menggabungkan dengan pengetahuan seni mereka. Pengetahuan seni mereka, pengalaman terbesar dari penyakit. Mereka telah lebih baik namun tidak kuat dalam kesehatan dan harus memiliki segala macam penyakit pada diri mereka sendiri. Karena tubuh seperti yang saya bayangkan bukanlah alat yang digunakan untuk menyembuhkan tubuh. Dalam hal ini, kita tidak dapat membiarkan mereka menjadi atau terus sakit-sakitan. Tetapi mereka menyembuhkan tubuh dengan pikiran. Jadi sembuhkan tubuh dengan pikiran. Dan pikiran yang telah sakit tidak dapat menyembuhkan apapun. Jadi kalau akumu itu sakit, dia tidak bisa menyembuhkan apapun. Nggak bisa menyembuhkan tubuh, nggak bisa menyembuhkan level sosialmu gitu. Diingat-ingat, sebagai seorang anak dan orang dewasa, Hawking, orang tuanya dan saudara perempuannya, semuanya menderita penyakit kronis. Dan Hawking menderita lusinan penyakit di usia parubaya. Banyak diantaranya secara bersamaan.
Pada pertengahan tahun 70-an, setelah kematian mengejutkan dari putri kesayangannya, lebih dari sebelumnya, dia perlu menemukan penyembuhan untuk dirinya sendiri. Dia mulai mengurangi prakteknya dan mengurangi perannya di klinik. Jadi setelah mengalami kematian, rumah tangga kacau lagi, karir habis, dan di atas semua itu, Hawking tetap diseret oleh penderitaan itu lagi. Selama hari kerja biasa, Hawking bangun jam 5 pagi untuk bermeditasi selama 1 jam. Tiba di rumah sakit pukul setengah 8, ia merawat sekitar 30 pasien dengan berbagai psikosis dan penyakit terkait sebelum mengalihkan perhatiannya ke administrasi kliniknya, termasuk berurusan dengan perusahaan asuransi dan bentuknya yang tidak ada habisnya, ancaman hukum dan ketegangan di sekitar perawatan kontroversial. Setelah bekerja, dia akan kembali ke perkebunannya, bermeditasi selama 1 jam lagi, lalu berganti celana jeans biru dan kemeja kasual untuk mengerjakan konstruksi rumahnya, berkebun atau halaman rumput sebelum istirahat di malam hari dengan semacam buku spiritual. Secara lahiriah, sementara kehidupan Hawking tampak sibuk, tidak tampak tidak seimbang. Sepertinya baik-baik aja. Ora-popo. Namun secara internal, penyakit di dalam tubuhnya mencakup lebih dari 25 penyakit. Pada usia 50-an, ia melaporkan memiliki semua hal berikut pada satu waktu. Jadi ini daftar penyakit ya, silakan di screenshot, baca sendiri. Semua penyakit ada. Nah, baca satu paragraf sendiri, satu setengah buku sendiri nama penyakitnya. Karirnya sebagai dokter dan psikiater yang menangani situasi kehidupan yang membawa bencana bagi dia yang menderita gangguan mental dan keluarga mereka yang sangat emosional, ditambah tekanan tambahan untuk menjalankan klinik besar dan merintis perawatan kontroversial, telah memakan korban. Kecermatan masa kecil Hawking cenderung ke arah perfeksionisme di masa dewasanya. Ia mampu memaafkan orang lain, tetapi tidak mampu memaafkan dirinya sendiri, yang mengarah pada intoleransi terhadap kemanusiaannya sendiri. Kecenderungan obsesif-kompulsif, perfeksionis bercampur racun dengan kepribadiannya yang terlalu berprestasi. Daftar pantangan makanan Hawking karena banyak penyakit dan alerginya sangat mencengangkan. Banyak sekali ya. Aduh. Dia tidak bisa makan pasta karena hipoglikemia. Biji-bijian dapat memperburuk divertikulitisnya, sehingga tomat dan sebagian besar buah dan sayuran itu tidak boleh dimakan. Dia mengatakan satu-satunya hal yang bisa dia makan selama ini adalah bayam, wortel, dan selada. Kasihan ya. Sebagian besar anggota keluarganya memiliki alergi parah, hidup dengan antihistamin. Nenek, ibu, dan saudara perempuannya menderita demam dan bereaksi terhadap zat seperti ragwet jerami dengan mata bengkak dan gatal. Daftar alerginya banyak sekali nih ya. Silakan di screenshot, baca. Jadi penyakitnya orang kok penuh penyakit gitu. Tidak ada yang bisa saya makan yang aman. Tidak ada yang bisa dipakai, tidak ada udara untuk bernapas. Tubuh saya memiliki semua reaksi dan penyakit
untuk membuktikannya. Saya bahkan berhenti pergi keluar untuk makan malam. Ketika saya melihat ke belakang, kata Hawking, hal itu mengejutkan saya bagaimana tubuh terus berjalan di dunia dan berfungsi sebaik itu. Saya telah kehilangan 25 pon, turun 11 kilo. Saya terlihat agak kurus dan kuyu. Kemudian beberapa teman saya memberitahu saya bahwa mereka bertaruh berapa lama tubuh ini akan bertahan. Sebagian besar teman saya memperkirakan bahwa tubuh ini mungkin akan jatuh pada usia sekitar 53 tahun. Diperkirakan ya. Tapi setelah pencerahan, Hawking bisa bertahan sampai 85 tahun. Artinya 50-an berarti masih bertahan lagi 35 tahun ya. Itu dengan pencerahan. Sembuh semua penyakitnya. Gak ada penyakit. Gak ada penyakit. Dengan semua penyakit ini, Hawking mempertahankan komitmen profesionalnya dengan tekad baja dan tekad besi yang sama yang dia kembangkan sebagai anak laki-laki di jalur koran Wisconsin-nya. Itu membawa saya melewati dan melalui semua rintangan dan memiliki kekuatan untuk menyingkirkan apapun yang mengganggu fungsi efektif itu, kenangnya. Berurusan dengan kasus-kasus putus asa dan pasien yang sangat parah, dan keluarga mereka yang menderita menuntut pelepasan kemelekatan tertentu, dan dengan objektivitas seorang ilmuwan, ia mampu menekan semua emosinya untuk melayani pasiennya. Berbahaya menekan emosi. Jadi menekan, merepresi emosi itu berbahaya, Lur. Ya. Berbahaya, kamu sibuk kerja, emosi kamu represi. Ya kan, itu bahaya. Cepat-cepat ditransendensi, gitu loh. Nggak usah giliran sakit, gimana ini Bang? Ya gimana? Namun dampak dari tekanan emosional ini terhadap kesehatan fisik tidak bisa lagi diabaikan. Jadi merepresi emosional itu merusak tubuh. Begitu kira-kira pesannya. Hawking bingung dengan tantangan fisiknya dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang pria profesional yang sukses dan berpendidikan tinggi, yang berfungsi secara kreatif di dunia, menjalani kehidupan yang seimbang, yang telah dianalisa secara menyeluruh dan diobati dengan banyak modalitas terapi, masih memiliki banyak penyakit fisik ini. Saat tubuhnya mulai memburuk dengan cepat, Hawking menerjang ke dalam gerakan potensi manusia, human potential movement, dan mengeksplorasi berbagai teknik seperti pelepasan emosi melalui metode Sedona dan pengampunan seperti yang ditentukan dalam ACIM ya, A Course in Miracle. Ketika dia mulai menerapkan prinsip-prinsip spiritual dalam hidupnya, satu persatu setiap penyakit kronis mulai sembuh secara spontan. Sepanjang penyembuhannya, Hawking tetap setia pada diktum dasar yang membimbingnya dalam pekerjaan klinisnya. Semuanya adalah fisik, mental, dan spiritual. Jadi itu holistik. Selain berdoa dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan dan membatalkan sistem kepercayaan penyakit, Hawking umumnya melakukan apa yang diperlukan dalam domain fisik seperti minum obat untuk migrennya. Saat dia mendekati usia 50, serangan migrennya meningkat dalam frekuensi, durasi, dan tingkat keparahan. Selama sekitar 3 bulan, Hawking mengalami migrain setiap hari. Psikoanalisis, akupunktur, dan teknik lainnya tampaknya tidak membantu. Hawking memiliki janji temu chiropractic 3 kali seminggu. Chiropractornya adalah satu-satunya orang yang dapat membantu meringankan rasa sakitnya. Tetapi
Karena keberuntungan, chiropractor pindah keluar kota secara tak terduga. Untungnya, obat Imitrex menawarkan sedikit kelegaan, tetapi bukan obatnya. Dengan memanfaatkan pendekatan alternatif dalam hubungannya dengan perawatan standar, sementara juga menangani penyakit pada tingkat mental dan spiritual, Hawkins mengatakan dia menemukan pendekatan yang seimbang untuk penyembuhan yang menghindari ekstrim. Kemudian melepaskan emosi negatif. Salah satu pelatih Enhance Seminar Training memberitahu Hawkins tentang program lain yang disebut Mind Freedom, yang kemudian berganti nama menjadi metode Sedona. Metode Sedona didasarkan pada gagasan bahwa emosi negatif bertahan karena kita memegangnya. Dengan melepaskan emosi, melepaskan penolakan seseorang terhadapnya, metode Sedona mengajarkan bahwa Anda bisa bebas dari emosi. Konsep melepaskan atau letting go tentu saja tidak asli dari metode Sedona. Melepaskan adalah bagian dari leksikon Alcoholics Anonymous, dan Wilson sering berbicara tentang getting release dari alkohol. Psikoanalisis memegang konsep yang serupa dengan yang diajarkan oleh metode Sedona juga. Dalam self-analysis, koanalisis Karen Horney menguraikan 10 tren neurotik yang semuanya bermuara pada kebutuhan seseorang akan persetujuan, kontrol, dan dorongan serupa swasembada. Harney mengembangkan teori neurosis dan teknik psikoanalitiknya untuk menghilangkan tuntutan berlebihan dari kebutuhan neurotik seseorang. Letting go juga merupakan konsep populer dalam workshop oleh Ken Keyes dan lainnya dalam Human Potential Movement. Buddha mengajarkan bahwa penyebab semua penderitaan adalah keterikatan atau kemelekatan. Kemelekatan apa sih? Kemelekatan aku pada orang itu juga bisa dipahami di situ ya. Kemelekatan aku pada orang, pada dunia, atau pada orang. Banyak teks Zen telah mendefinisikan tujuan yang sama dengan metode Sedona untuk melepaskan ketertarikan dan keengganan Anda. Pikiran terus-menerus ingin mengubah yang apa adanya. Dengan melepaskan keinginan untuk mengubah yang apa adanya, penyembuhan dapat terjadi. Jadi diizinkan mengalir saja, nggak usah berjuang untuk melepaskan. Tubuh tahu bagaimana menyembuhkan dirinya sendiri, begitu kita melepaskan perlawanan jiwa kita. Mereka yang telah mencoba meditasi Zen tahu bahwa hal pertama yang diajarkan adalah menangani ketidaknyamanan tubuh fisik dengan melepaskan penolakan terhadap pengalaman, menghilangkan pikiran tentangnya, dan menjadi satu dengannya, dengan demikian melenyapkannya. Sejak kita adalah akibat dari apa yang kita tolak. Bagus ini, akibat dari apa yang kita tolak. Penderitaan itu adalah akibat dari apa yang kita tolak. Melampaui resistensi kita adalah inti dari penyembuhan spiritual dan memajukan kesadaran kita, kata Hawkins. Ketika dia mendengar tentang metode melepaskan keterikatan emosional, Hawkins sangat senang. Jika Anda dapat melepaskan diri dari keterikatan Anda, akhirnya pasti. Jadi begitu saya mendengarnya, saya berkata, wah fantastis. Hawkins segera mendaftar dan menghadiri 2 workshop akhir pekan berturut-turut dalam metode Sedona yang diadakan di New York City pada tahun 1976. Jadi Hawkins itu juga pelajar ya.
tidak hanya belajar di jalur akademik, tetapi juga di jalur-jalur pengembangan diri gitu. Teknik pelepasan emosi ini menawarkan cara khusus untuk melepaskan pikiran, perasaan, dan emosi yang tidak diinginkan. Melalui kursus itu, Hawking belajar tetap menyadari perasaannya, memberi mereka ruang untuk hadir tanpa berusaha mengubahnya. Bersaksi saja gitu. Bersaksi saja. Melalui serangkaian pertanyaan, ia belajar untuk menghilangkan tekanan yang membangunkan di balik keadaan emosi negatif dan membiarkan energinya keluar yang mengarah pada pengalaman kebebasan batin. Pada hari ketika Hawking mempelajari teknik ini dalam seminar pelatihan kecil yang diikuti 20 orang, ia segera mulai bereksperimen dengannya. Dia dijadwalkan untuk operasi pada hari Jumat berikutnya untuk penyakit terkait stres gastrointestinal yang lebih rendah. Tetapi pada saat dia menyelesaikan seminar akhir pekan, dia secara fisik merasa berbeda. Kelainan struktural secara ajaib menghilang. Lalu Hawking membatalkan emosinya. Setelah kursus yang diajarkan oleh Virginia Lloyd, Hawking bertemu dengan orang di balik metode sederhana yaitu Lester Levinson. Bertahun-tahun sebelumnya, pada tahun 1952, Levinson mengalami serangan jantung kedua dan diberitahu oleh dokternya bahwa dia mungkin akan mati kapan saja. Kembali ke apartemen penthouse Manhattan-nya untuk mati, fisikawan berusia 43 tahun itu mengisolasi dirinya sendiri, menjalani proses batin yang mengarah ketika kesadaran lebih tinggi dan peredaan semua gejala fisiknya. Levinson segera menjadi guru spiritual dan kemudian mengembangkan metode Sedona. Hawking menggambarkan Levinson sebagai seorang bijak sejati. Tidak ada jebakan, tidak ada jubah, tidak ada dupa, tidak ada yang berlutut, tidak ada gerombolan orang yang melantunkan mantra. Tidak ada yang bergoyang dalam ekstase hipnosis. Hanya orang biasa yang akan Anda lewati di jalan. Dan hanya ketika Anda berbicara dengannya dan dia menyadari tingkat ketertarikan Anda, dia terbuka kepada Anda. Hawking menyadari kecenderungannya untuk melakukan intelektualisasi. Di antara pelatihan psikoanalitiknya, IQ tinggi dan kecintaannya pada membaca, dia terbiasa mencoba memikirkan jalan keluar dari masalah. Kebutaan emosionalnya sering menghalanginya untuk mewujudkan solusi. Menekan emosi negatif yang kuat adalah ketegaran di baju jirahnya, menghalangi evolusi spiritualnya. Jadi kalau kamu emosi negatif, kamu tekan, kamu alihkan, lah itu menghalangi evolusi spiritualmu. Sekalinya emosi negatif, makan rujak 5 piring, makan bakso tambah rawon setan 5 piring, pelampiasan. Ya itu mungkin untuk sementara waktu pendekatan semacam itu ya meringankan, tetapi itu berbahaya. Itu berbahaya. Tahu-tahu nanti kamu meledak gitu ya. Tahu-tahu meledak. Sebagai seorang dokter, Hawking telah menyempurnakan objektivitas dan keterpisahan yang diperlukan untuk pekerjaan klinis. Emosi terkotak-kotak karena kebutuhan. Pelatihannya menuntutnya karena emosi dipandangnya sebagai penghalang untuk mencari jawaban logis. Ketika saya melihat area ini, saya mulai curiga bahwa ada biaya untuk objektivitas yang terpisah. Itu dalam menghadapi begitu banyak profesional dan peristiwa kehidupan yang penuh tekanan. Meskipun keterpisahan emosinya membantunya dalam pekerjaan klinisnya, jadi dia merepresi emosinya kan.
Jadi orang itu kan, orang itu dia punya sisi intelektual. Ini orang juga punya sisi emosionalitas. Ya punya tubuh dan punya level sosial. Ini orang semua. Ini orang. Lah aku itu yang melampaui semua orang. Ya, aku itu melampaui semua orang. Hawking maju secara intelektual, tapi emosinya buruk, nggak mau diterima. Dengan tradisi bersaksi itu teman-teman akan apa namanya belajar untuk menerima sisi emosional pada orang itu. Gitu. Jangan bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apalagi kamu dengan PD-nya, saya sudah memaafkan bang. Gimana konsep memaafkan? Konsepnya aja nggak tahu. Terlalu pede dengan ketidaktahuan gitu. Saat dia mendekati usia parubaya, dia mulai memperhatikan dampak dari kehidupannya yang tidak seimbang. Saya kena di tubuh ini ya, tubuh. Di tubuh itu kena. Sekarang itu nggak bisa ditoleransi. Tidur di atas jam 10, kulitnya kayak melepuh dan saya rasakan tuh jalur meridian ginjalnya mengalami stagnasi gitu. Jadi sekarang untuk ngobrol di atas jam 10 tubuhnya tidak mengizinkan lagi. Hanya sesekali, tapi kalau dipaksa seminggu 2 kali, wah nggak mau, nggak seimbang, guys. Nggak seimbang. Alhamdulillah tadi pas nimbang sore tadi, berat 86 kilo. Pertama kali selama 3 tahun lah, menyentuh angka 79. Alhamdulillah. Dengan diet ketat, tidak makan nasi, tapi makan tiwul. Makan tiwul. Kita harus menjaga keseimbangan. Keseimbangan itu penting. Kasih salmon nggak mampu. Nggak mampu. Ini rencana mau turun sampai 70 atau 75 ya. Saya pingin di stabil di 70, 75. Kok naiknya sampai pernah loh 89. Gila. Gila aja ini. Saat Hawking melihat ke dalam, dia menyadari semua emosi yang telah saya tekan ke bawah. Semua perasaan yang telah saya masukkan keluar dari kemawasan untuk menghapus hal-hal yang tidak perlu, sehingga siap untuk bertindak. Sekarang itu muncul menjadi penyakit. Saya belajar bagaimana menyadari perasaan ini, sifatnya, dan banyak istilah deskriptifnya. Saya agak kecewa dengan kurangnya keterhubungan saya dengan perasaan batin saya sendiri. Saya melihat protes maskulin saya tentang memasuki dimensi asing ini. Jadi kehidupan tubuh, emosional, intelektual, status sosial ini pada orang gitu. Lah kalau akunya pendasarannya pada D3, D4, apa enggak hancur ini orang ini? Kamu sayang-sayang duit gitu. Seperti itu. Banyak hal yang harus kamu pulihkan dari orang itu. Tubuhnya, emosionalnya, intelektualnya, status sosialnya. Harus kamu pulihkan. Dan itu bisa kamu pulihkan jika pendasaran akumu sudah tinggi. Kalau pendasaran akumu sedimensi dengan orang nggak bisa ditolong. Kamu isi aja itu tubuh dengan
obat-obatan. Emosimu kamu lari, kamu pres dengan soto, dengan makanan. Jalan-jalan ke luar negeri, tidak akan selesai. Akan selesai dengan cara-cara dangkal semacam itu. Ini membutuhkan penggalian ke dalam. Sekarang dia mulai mengintegrasikan dimensi yang sama sekali baru ke dalam pengalaman hidupnya, membukanya pada prinsip feminim. Jadi dianggapnya itu intelektual itu maskulin, emosional itu feminim gitu ya. Dianggapnya begitu. Saya melihat bahwa ketakutan saya akan perasaan karena tidak tahu bagaimana menanganinya, dan kebencian saya menjadi korban dari perasaan itu telah menjelaskan penolakan saya terhadap wanita dan rasionalisasi tipikal pria yang dihasilkan bahwa dunia perasaan hanya untuk wanita dan tidak maco. Enggak lah, nangis-nangis aja sih. Biar seimbang loh orang itu. Jangan distigma bahwa kehidupan emosi itu hanya untuk niada-niati. Apaan sih? Stigma-stigma yang merusak kehidupan. Hawking melihat bagaimana perspektifnya membatasi pemahamannya tentang wanita. Kini dia bisa lebih simpatik dan merasa lebih dekat dengan lawan jenis. Kenapa dia bisa menyelami perasaannya? Saya telah menolak perasaan karena itu tidak logis. Hawking merenungkan, tetapi saya membayar harga yang mahal. Saya telah memisahkan diri dari separuh hidup saya dan mengurangi kualitas hubungan saya. Ini untuk laki-laki nih ya, untuk laki-laki. Hawking sangat terkesan dengan keefektifan metode Sedona, sehingga dia mengikuti pelatihan lanjutan untuk mempelajari aplikasi yang lebih spesifik dari teknik ini dan cara halus pikiran memegang keterikatan lama dan sistem kepercayaan. Sementara Erhard membuat Hawking melihat bahwa perasaannya tidak berhubungan dengan kenyataan saat itu, metode Sedona memberinya cara untuk melampaui perasaannya sama sekali. Jadi kalau Erhard itu menjelaskan bahwa perasaan itu kadang-kadang itu, bukan kadang-kadang, perasaan itu memiliki logikanya sendiri, bukan logika rasional gitu ya. Sementara Sedona memberinya cara untuk melampaui perasaan gitu. Seperti yang dijelaskan Hawking, keindahan metode ini adalah Anda tidak perlu takut dengan perasaan. Saya dulu takut dengan perasaan karena sepertinya tidak ada cara yang efektif untuk menanganinya. Sekarang saya tidak takut lagi dengan perasaan. Serang saya dengan apapun. Tidak ada bedanya karena apapun perasaan itu, saya bisa melampauinya, mengatasinya saat muncul gitu ya. Oke, saya kira itu ya. Saya kira itu untuk sore ini. Kita melihat perjuangan seorang laki-laki yang penuh dengan penyakit, hidupnya menderita, pada akhirnya itu bangkit kembali setelah mengisbatkan kesayaannya itu pada yang sejati. Saya kira itu ini sangat inspiratif. Jadi sakitmu belum seberapa kayaknya dibanding jumlah sakitnya Hawking. Tetap optimis, selamat menjelang buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ansar, terima kasih teman-teman. Ini udah maghrib ya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Selamat berbuka. Terima kasih. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berbuka.